Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroko Patrio Wibowo dari kelas Kalistaroy. Di sini saya akan menjelaskan gangguan reproduksi pada pria dan wanita. Baik, penyakit pada sistem reproduksi bisa menyerang pria dan wanita. Penyakit ini bisa disebabkan oleh infeksi, peradangan, kelainan genetik, gangguan hormon, bahkan kanker. Penyakit yang menyerang sistem reproduksi ini berpeluang tinggi untuk menyebabkan masalah kesuburan. Sistem reproduksi pria dan wanita memiliki keunikan tersendiri. Masing-masing sistem reproduksi memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Meski begitu, keduanya dirancang untuk memungkinkan adanya pembuahan sel telur oleh sperma yang akan berlanjut menjadi kehamilan. Seperti sistem lainnya di dalam tubuh, sistem reproduksi juga dapat mengalami gangguan atau penyakit. Karena struktur dan fungsinya berbeda, penyakit dan sistem produksi pria dan wanita juga akan berbeda. Yang pertama adalah gangguan pada sistem reproduksi pria. Fungsi dari prostat adalah menambah cairan alkalis pada cairan seminalis yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap sifat asam yang terdapat pada uretra dan vagina. Ini adalah gambar dari prostatitis. Prostatitis biasanya terjadi umumnya menyerang pria pada usia 30–50 tahun. Penyebabnya adalah bakteria penjalaran dari uretra, infeksi biasa seksual atau non-seksual, dan adanya kateter urin meningkatkan risiko prostatitis. Manifestasi kliniknya adalah jika akut, dia akan sering buang air kecil, disuria, demam, myalgia, urethral discharge, menggigil, malese, artalgia, sakit rektal dan sakral. Jika sakitnya non-bakterial, dia akan sering buang air kecil, disuria, impoten, penurunan libido, dan sakit-sakit pada bawah pinggang, rektal, dan sakral. Serta kronik bakterial, dia akan sering-sering buang air kecil, disuria, myalgia, artralgia, sakit-sakit bawah pinggang, dan rektal. Gangguan pada reproduksi pria, efeknya adalah pasien bisa mengalami demam dan menggigil, selalu merasakan sakit perut dan muntah-muntah, mengalami nyeri pada tubuh, sakit pada bagian genital dan bawah abdomen dan belakang punggung, serta ada bakteri yang terdapat pada urin. Prostat hypertrophy umumnya pada usia 50 tahun ke atas. Simptomanya adalah pembesaran dengan perlahan mengganggu aliran uretra, obstruksi aliran air kemih, sulit mengeluarkan air kemih dan aliran keluar sangat sedikit. Kandung kemih menjadi overdeveloped, mendorong urin keluar uretra yang tersumbat, pengeluaran urin tak tuntas, maka kandung kemih distensi menimbulkan pembengkakan abdomen. Ini adalah contoh gambarnya. Berikutnya adalah kanker prostat. Tumbuh dari zona bagian luar kelenjar prostat. Kanker kedua pada pria, kadang-kadang terjadi pada usia pertengahan, terbanyak pada lansia. Terdapat belum diketahui, peran hormon testosteron juga terlibat. Diagnosisnya adalah pemeriksaan fisik, teraba dari rektum keras dan bulat, USG scan, pielografi, biopsi, tes darah dan scan tulang untuk evaluasi metastasis. Selanjutnya adalah bisa terjadi inkontinensia urin akibat blueber dari kadar urin yang sedikit-sedikit, kandung kemih overaktif sehingga sering buang air kecil, sakit perut yang hebat, dan buang air kecil tidak berhasil menunjukkan adanya retensi urin akut. Diperlukan terapi.
Terapi untuk kanker prostat adalah prostatektomi, radiasi, mengurangi testosteron dengan orsiktomi, diberi estrogen dan LH-releasing hormone. Jenis operasi yang akan dilakukan pada kanker prostat adalah orsiktomi, yaitu operasi yang mengangkat satu testis untuk terapi kanker testis, prostat, dan gangren, untuk mengontrol kanker sekunder pada tulang. Orsiopeksi, yaitu operasi yang untuk mengatasi undescended testis, dilakukan pada usia 5 tahun untuk mencegah infertility. Orsitis, inflamasi dari testis, bisa disebabkan karena virus mumps, terjadi pada 1/4 pasien, kontak mumps, demam, sakit dan bengkak. Pada epididymo-orsitis, disertai radang pada salurannya. Untuk terapi orsitis, yaitu ada analgetika, kompres es, antibiotika. Gejalanya akan menghilang dalam 3-7 hari, kadang diikuti dengan penyekecilan testis. Ini adalah contoh gambar dari penyakit tersebut. Pembengkakan jaringan sekitar testis. Hydrocele adalah pembengkakan testis tidak sakit dan berisi cairan dalam skrotum. Variocele, pembengkakan vena di dalam skrotum. Epididymalsis, adanya genangan cairan di dalam epididymis. Spermatocele, adanya genangan sperma di dalam epididymis. Cedera testis, cedera pukul pada testis bisa disertai pendarahan di dalam skrotum dan rasa sakit. Ini diperlukan operasi emergensi. Ectopic testis, yaitu testis ada di daerah inguinal atau dasar penis, ini perlu orsiopeksi, serta pembengkakan yang sakit, bisa akibat torsi, cedera, inflamasi, maupun kanker. Kanker testis, ada 2 jenis, 90% testikular, seminoma dari satu sel memproduksi sperma, teratoma, terjadi dari berbagai tipe sel. 2. Sisanya stromal atau kordal. Kanker testis sering terjadi pada usia muda dan pertengahan, lebih jarang pada pubertas atau manula. Resikonya lebih tinggi pada yang undescended testicularum. Jika terjadi kanker testis, bisa dilakukan terapi orsiktomi, radiasi, obat anti-kanker. Phimosis. Phimosis atau phimosis adalah kelainan pada penis yang belum disunat, berupa kulup atau kulit kepala penis yang melekat erat pada kepala penis. Kondisi ini merupakan hal yang normal terjadi pada bayi dan anak-anak. Penyebab dari phimosis adalah pada anak yang belum disunat, khususnya usia di bawah 3 tahun, phimosis merupakan kondisi normal. Sebaliknya, phimosis pada pria dewasa yang belum disunat merupakan kondisi yang tidak normal. Resiko faktor dari impoten, yaitu diabetes, adanya sakit jantung, hypothyroidism, hypopituitarism, hypertension, chronic uremia, neuromuscular disease, psychiatric disorder, multiple sclerosis, chronic alcoholism. Dari medikasi ada antihipertensif, tranquilizer, serta amfetamins. Berikutnya adalah gangguan pada sistem reproduksi wanita. Kista ovarium. Kista ovarium adalah benjolan yang membesar seperti balon yang berisi cairan yang tumbuh di indung telur. Kista tersebut disebut juga kista fungsional karena terbentuk selama siklus menstruasi normal atau setelah telur dilepaskan sewaktu ovulasi. Patofisiologinya kista neoplasia dapat tumbuh dari proliferasi sel yang berlebih dan tidak terkontrol dalam ovarium, serta dapat bersifat ganas atau jinak. Tanda dan gejalanya adalah perut rasa penuh, berat, kembung,
tekanan pada dubur dan kandung kemih, haid tidak teratur, nyeri panggul yang menetap atau kambuhan yang dapat menyebar ke punggung bawah dan paha, nyeri senggama, mual, ingin muntah, atau pengerasan payudara mirip seperti pada saat hamil. CA cervix. Kanker serviks adalah pertumbuhan sel-sel abnormal pada daerah batas antara epitel yang melapisi ectocervix dan endocervix canalis cervicalis yang disebut squamous-columnar junction. Ini adalah pathway patofisiologinya. Tanda dan gejalanya adalah keputihan atau keluar cairan encer dari vagina. Getah yang keluar dari vagina ini makin lama akan berbau busuk akibat infeksi dan nekrosis jaringan pendarahan setelah senggama. Pada fase invasif dapat keluar cairan berwarna kekuning-kuningan dan bau busuk. Bisa terjadi hematuria karena infiltrasi kanker pada traktus urinarus. Timbul gejala-gejala anemia bila terjadi pendarahan kronis, kelemahan pada ekstremitas bawah, timbul nyeri panggul atau perut di bagian bawah bila ada radang panggul. Pada stadium lanjut, badan akan menjadi kurus, kering karena kurang gizi, edema kaki, timbul iritasi, kandung kencing, dan poros usus besar bagian bawah.